Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya akan bahas cara pemupukan cabai agar berbuah lebat seperti ini. Untuk itu mari kita ikuti. Nah, sebelum kita membahas cara pemupukan tanaman cabai, terlebih dahulu kita harus pahami sifat-sifat tanaman ini. Nah, tanaman cabai secara jenis dan sifatnya, kalau kita bahas dari segi jenisnya, tanaman cabai ini pada dasarnya secara genetika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, genetik alami atau yang disebut dengan tanaman cabai lokal. Yang kedua, genetik yang direkayasa atau yang sering atau yang lebih dikenal dengan sebutan hibrida. Itulah tadi secara genetika. Kemudian sifat-sifat tanaman cabai ini dapat tumbuh dengan optimal pada ketinggian 0 atau dari pinggiran pantai sampai dengan di pegunungan. Sampai dengan ketinggian 1400 meter, tanaman cabai ini masih dapat tumbuh dengan optimal. Kemudian suhu yang paling ideal untuk tanaman cabai itu antara 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kemudian pH tanah seperti yang saya pegang ini adalah alat untuk mengukur pH. pH tanah yang paling ideal untuk tanaman cabai ini 6,5 sampai dengan 6,8. Selanjutnya kelembaban udara, ya, udara ini itu ada kelembabannya, yang paling ideal itu pada posisi 80%. Itu tadi sifat tanaman cabai. Selanjutnya perlu kita pahami dan harus kita bisa memahami siklus hidup tanaman cabai ini. Pada dasarnya tanaman cabai ini siklus hidupnya ada dua fase. Yang pertama itu fase vegetatif. Nah, di fase vegetatif ini ada masa semai, itu umumnya umur dari 0 hari sampai 30 hari. Itu masa di persemaian. Kemudian ada fase vegetatif masa pertumbuhan, yang itu sejak tanaman dipindah tanamkan dari persemaian ke lapangan ini, itu masa pertumbuhannya umumnya 0 hari sampai dengan 35 hari setelah tanam. Itu adalah fase pertumbuhan. Selanjutnya ada fase vegetatif. Fase vegetatif itu artinya masa di mana tanaman cabai ini telah mengeluarkan bunga. Bunga tanaman cabai ini telah dikeluarkan, itu yang disebut fase generatif. Nah, di fase generatif itu umumnya umur 35 hari sampai dengan 180 hari. Itu juga tergantung dari bagaimana kita cara merawat tanaman cabai ini. Nah, di tanaman cabai ini ketika masa fase generatif itu tumbuh atau timbul bunga yang cukup banyak, kemudian bunga ini akan menjadi buah. Selanjutnya setelah buah yang banyak keluar, masa pembesaran buah ini, nah di situ tunas-tunas barunya juga akan mengeluarkan bunga, tetapi bunganya itu tidak sebanyak yang bunga keluar pertama atau yang disebut dengan
bunga raya atau panen raya. Jadi di tanaman cabai bisa direkayasa atau tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Ada panen raya pertama, panen raya kedua, bahkan bisa direkayasa menjadi panen raya ketiga, tergantung bagaimana kita cara memperlakukan tanaman ini sehingga tanaman dapat berbunga raya atau panen raya selama 3 kali. Nah, seperti yang di samping saya ini tanaman cabai yang masa generatif. Ini kurang lebih berumur 2 bulan sejak tanam, ya. Nah, di sini supaya tanaman ini banyak buahnya, bagaimana caranya? Ya, salah satu faktor yang paling penting adalah penyediaan unsur hara bagi tanaman ini. Lalu timbul pertanyaan, unsur hara apa yang paling banyak dibutuhkan pada setiap fase tanaman cabai ini? Nah, di fase vegetatif masa semai itu unsur hara yang banyak dibutuhkan itu umumnya antara N, P, dan K itu cenderung seimbang. Nah, di fase pertumbuhan juga kebutuhan unsur hara antara nitrogen, fosfor atau fosfat, dan kalium itu memiliki kecenderungan yang seimbang. Karena di fase pertumbuhan ini tanaman itu lagi membentuk badan tanaman berupa perakaran, kemudian pembentukan batang dan dedaunan, sehingga kebutuhan unsur haranya itu cenderung seimbang. Selanjutnya, untuk menciptakan atau untuk menjadikan agar tanaman cabai ini tumbuh dan berbuah dengan lebat, pupuk apa saja yang paling banyak dibutuhkan, kemudian kapan waktu memberi pupuk, bagaimana cara aplikasi pupuk, berapa dosisnya, dan apa jenis pupuknya. Nah, itulah yang harus kita pahami agar apa yang dibutuhkan oleh tanaman cabai ini, kapan tanaman cabai ini membutuhkan unsur hara, kita bisa men-settingnya. Nah, untuk itu ikuti di video saya selanjutnya. Saya akan jelaskan secara detail kapan waktu memupuk yang tepat, bagaimana cara aplikasinya, kemudian berapa dosisnya, dan apa jenis pupuknya akan saya jelaskan secara detail. Untuk itu, mari ya kita ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.